Ikhlas dan ittiba' syarat diterimanya amal ibadah menurut dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam Islam, banyaknya amal tidak menjamin diterima oleh Allah. Yang menentukan adalah kualitas amal, bukan sekadar kuantitas. Para ulama salaf sepakat bahwa amal ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat utama, ikhlas karena Allah dan ittiba' mengikuti Rasulullah SAW. Inilah kaidah agung yang menjadi landasan manhaj salaf dalam seluruh ibadah. 1. Ikhlas, memurnikan amal hanya untuk Allah. Dalil dari Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Juga firman-Nya, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ikhlas berarti amal dilakukan bukan karena manusia, bukan karena pujian, popularitas, atau keuntungan dunia. Murni mengharap ridha Allah semata. Dalil dari hadits Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 917. Amal tanpa ikhlas gugur nilainya, meski tampak besar. Penjelasan ulama salafun Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, amal jika ikhlas namun tidak benar, tidak diterima. Jika benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Ikhlas adalah karena Allah dan benar adalah sesuai sunnah. Menurut ulama salaf, ikhlas adalah memurnikan niat seluruh amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada sedikit pun tujuan duniawi atau pujian manusia, menjadikannya rahasia antara hamba dan Tuhan, serta syarat diterimanya amal bersamaan dengan kesesuaiannya dengan sunnah ittiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatannya kecuali yang ikhlas dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah. Ichar Nasai Ifitan 25 dan sanadnya jayid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Abu Ali Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. 2. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hashr ayat 7. Dan firman-Nya, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba, bukan inovasi ibadah.
Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis Muslim nomor 1718. Dan sabda beliau SAW, "Alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Syahih. Penjelasan ulama sunnah Imam Ahmad rahimahullah, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang para sahabat Rasulullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Agama ini dibangun di atas ittiba', bukan hawa nafsu dan bid'ah. Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya. 3. Hubungan ikhlas dan ittiba'. Kedua syarat ini harus bersatu, tidak boleh dipisahkan. Ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, tertolak. Sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, tertolak. Ikhlas and sesuai sunnah, diterima. 4. Contoh penerapan. Zikir dengan lafaz dan tata cara yang tidak diajarkan Nabi SAW, tidak ittiba'. Sedekah agar dipuji, tidak ikhlas. Syalat sesuai sunnah dan karena Allah, amal diterima. Contoh praktik ibadah sesuai sunnah Nabi SAW. Syalat sunnah rawatib Nabi SAW menjaga 12 rakaat rawatib tanpa niat khusus tambahan, tanpa bacaan tertentu yang diwajibkan. Sunnah, sederhana, konsisten, dalilnya jelas, 2 zikir. Setelah syalat, zikir yang diajarkan Nabi SAW, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, dibaca sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tidak dengan suara serempak. Contoh praktik bid'ah populer. Perhatikan, ini contoh ibadah yang niatnya baik, tapi caranya tidak benar. 1. Zikir berjamaah dengan 1 suara. Dipimpin 1 orang, jamaah mengikuti serempak. Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dan sahabat. Niat baik, ibadah benar. 2. Menentukan hari atau malam khusus tanpa dalil. Contoh, malam tertentu harus amalan khusus. Tanggal tertentu diyakini lebih utama tanpa dalil sahih. Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang tidak dianggap agama oleh generasi awal tidak akan menjadi agama hari ini. 3. Menambah bacaan atau tata cara ibadah. Contoh, niat salat diucapkan keras, niat cukup dalam hati, zikir dengan lafaz-lafaz yang tidak diajarkan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim 500 kali, menganggap amalan tertentu wajib padahal sunnah. Ini termasuk menambah syariat dan itu tertolak. Saudaraku, agama ini telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak perlu inovasi ibadah. Keselamatan ada pada ikhlas dalam niat, ittiba dalam praktik. Mari kita bertanya sebelum beramal, apakah ini dicontohkan Nabi SAW? Manhaj salaf mengajarkan kita bahwa keselamatan agama terletak pada 2 pilar, ikhlas kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW sesuai pemahaman para sahabat. Tanpa 2 ini, amal sebesar apapun tidak bernilai di sisi Allah. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhika wa ala sunnati nabiyyika. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami ikhlas karenamu dan sesuai sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ilahi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana innal hamdallaha rabbil alamin.